Kang Sabdar. Oh, siap, siap. Mas Ya, Abdar. izin baru bergabung nih. Jadi kalau untuk kami yang di Balai Diklat itu, ah, contoh standar pelayanan itu apakah yang berkenaan dengan pelatihan atau seperti apa, Pak Basri? Karena beda kami dengan di Ya, sentral yang dari Resus, Pak. ya, baik Bapak. Ya, Untuk jenis standar pelayanan ini mungkin beberapa satker memang beda-beda ya. Tentunya kayak di ya, kalau sentra ini kan mungkin sudah ada gaungnya ya dari Sekretariat Jenderal Resos itu mungkin sudah betul. satu padu. Nah mungkin di balai pun juga jadi satu padu juga ya Pak ya karena di balai kan ada balai besar lainnya juga seperti ada Betul. pelatihan. Nah kalau untuk standar pelayanan ini bentuknya untuk memberikan janji dalam pengguna layanan dan kesanggupan Mhm. kita dalam memberikan pelayanan seperti itu, Pak. Oh, gitu. Heeh. Jadi Baik, baik. berbeda dengan SOP. Kalau SOP itu kan emang sudah alur kerjanya. Nah, kalau Iya, untuk iya. standar pelayanan ini dia untuk masyarakat yang ini memberikan yang di dalam memberikan pelayanannya seperti itu. Nah, dalam Oke. hal nanti contoh itunya ya bisa nanti kita apa share Bisa kembali di-share untuk mungkin lebih perbedaannya baik. ya. Siap, siap, Nah, siap. sebentar saya kirim. Nah, nah boleh di ini mesti kirimkan i- PP. Ya, ini untuk belum tampil ya. Ya, Bapak Ibu izin untuk Ya. memberikan gambaran definisi standar pelayanan ini. Ini seperti ini ya. Standar pelayanan ini berdasarkan Permenpan nomor 15 tahun Mm-mm. 2014. Mohon maaf tadi saya salah 2017 tadi. Eh, Tolak ukur untuk dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan menjadi acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Nah ini sangat berbeda dengan eh, SOP. Kalau SOP kan serangkaian instruksi yang tertulis dan berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi bagaimana dan kapan akan dilakukan dan di mana. Seperti itu. Mungkin untuk cara membedakannya standar pelayanan seperti ini, Bapak. Nah, kalau di balai tentunya ada layanan informasi publik. Nah, itu mungkin bisa juga Ya. menjadi bagian ya dalam pelayanan dalam informasi publik diberikan SP-nya seperti itu. Dan mungkin pelatihan-pelatihan yang akan diberikan balai. Oke, kita Ya. kembali ke paparan materi. Baik, baik, Pak Basri. Terima kasih. Nah, ini sebagai contoh ya, nanti kita juga memberikan eh, itu ya yang sudah sentra-sentra yang sudah bagus dan sudah update di tahun 2025. Nah, ini 14 komponen ini terdiri dari itu ya nanti ada penjelasannya. Nah, bukti dukungnya yang akan dilampirkan di dalam cloud nantinya itu berupa dokumen SP seluruh jenis layanan yang telah ditetapkan, terus laporan review SP, berita acara, foto dan notulensinya seperti ini. Nah, untuk SP ini perlu juga dibedakan menjadi dua, ada namanya service point dan service delivery. Nanti kita berikan contoh yang dari sentra ya Pak, untuk mungkin bisa di apa dimodifikasi atau mungkin bisa dilihat untuk sebagai contoh. Oke, next. Mas Aci boleh sedikit menambahkan? Oh, ya. Izin Pak Sabda, izin Pak Sabda. Siap, baik, baik, Bu. Baik, Bu. Ya, ya Pak Ya. Sabda. Jadi pas kami ingin bertanya, kah di Balai Diklat Banjarmasin ini sudah memiliki SP atau belum Pak? Untuk SK pelayanan publik, Bu. SP, standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik, kalau SK secara ininya belum ada, Bu. Dari Belum kepala ada balai ya? kan? Iya, Iya, belum ada ya. Baik, belum jadi ada. nanti berarti tugasnya dari Balai Diklat Siap. Banjarmasin ini untuk segera menyusun SP ya Pak. SP, Nanti oke.
Ya, standar pelayanan. Jadi tadi seperti dijelaskan Mas Aci bahwa ada perbedaan SP dan SOP. Kalau Ya, kalau SOP itu terkait perspektifnya adalah perspektif dari pemberi layanan gitu. Tapi ya, kalau SP itu perspektifnya dari pengguna layanan gitu. pengguna ya. Jadi nanti kami akan berikan contohnya. Siap, siap. Nanti kami akan buat grup untuk semuanya yang ada di sini. Nanti terkait dengan apa-apa saja bukti yang ingin mintakan contohnya, nanti akan kami kirimkan contohnya. Ya, siap. Nah, ini juga terkait bahwa di dalam penilaian PKPPP ini harus membuat semacam forum untuk membahas SP bisa, untuk membahas hal lain juga bisa. Jadi nanti sekalian ketika Bapak akan menyusun SP, nanti sekarang bikin bikin namanya FKP atau Forum Konsultasi Publik. Forum konsultasi ya. Jadi nanti untuk membahas tentang standar pelayanannya itu gitu, tentang Siap. penyusunan standar pelayanannya. Namun memang ada beberapa mekanisme kalau FKP ini juga harus melibatkan dari unsur media massa, kemudian dari unsur Mm-mm. akademisi seperti itu sih Pak. Nanti ada berita acara yang harus ditandatangani gitu. Jadi nanti sekalian bisa menyusun SP dan juga FKP-nya nanti bisa dilaporkan Ya, seperti itu, siap, Pak. siap. Oke. Ya, terima kasih, Yang Pak. ya baik. Izin Bu, kalau di Balai Banjarmasin kemarin dari tahun kemarin itu kami untuk ruangan khusus pelayanan publik sudah, terus eh, untuk kerjasama kayak MOU dengan kayak kampus-kampus sudah ada sih sebenarnya Bu, dengan eh, mitra dengan lembaga lain gitu sudah kami lakukan gitu Bu. Tapi Oh iya, Pak. eh, Iya. di balainya sendiri yang belum kebentuk kayak forum gitu, forum yang Oh iya, Pak. Nanti itu mungkin sih. terkait dengan MOU atau kerjasama dengan lembaga lain itu bisa masuk ke bukti-bukti dukung selanjutnya. Itu Oke, juga ada pertanyaan terkait itu. Nanti bisa siap, siap. dikumpulkan bukti dukungnya tersebut, Pak. Oke, baik, baik. Ya, terima Siap, kasih. siap, makasih. Hmm. Iya, berarti lanjut kita ini ya ke materi berikutnya. Ya, ini untuk tampilan itu ya, apa standar pelayanan tadi. Nah, selanjutnya ini pertanyaan nomor 2, proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat. Nah, ini lanjutan dari SP sebelumnya. Dan untuk ini pelibatan masyarakat, di mana pelibatan masyarakat itu terdiri dari penyelenggara layanan, ada pengguna layanan, ada stakeholder pelayanan publik, ahli atau pakar, organisasi masyarakat atau LSM, NGO, dan media massa. Nah, untuk pertanyaan yang ini, kita cek di nomor 5, penyusunan SP telah melibatkan lebih dari 4 unsur masyarakat. Nah, Bapak Ibu, apabila nanti menggunakan atau menyelenggarakan FKP, Forum Konsultasi Publik, dan mengundang unsur-unsur stakeholder tersebut, itu perlu diperhatikan dengan unsurnya seperti ini ya. Karena apabila Bapak Ibu mengundang hanya 2 unsur dari penyelenggara stakeholder pelayanan publik, terus sama organisasi masyarakat, hanya 2, tapi orangnya atau stakeholdernya itu lain-lain gitu. Itu tetap kita hitung hanya 2 unsur masyarakat. Misalkan kami di Biro Humas mengundang LSM anti apa ya, anti korupsi dan LSM pegiat kehumasan. Terus ada stakeholder pelayanan publik dari BPS, dari Komdiji atau dari Kemensetnek ada 3. Nah, tetap itu kita hitung unsur masyarakatnya hanya 2. Nah, kita perlu perlihatkan atau perhatikan di 4 unsur ini itu berikut dari pengguna layanannya, stakeholder pelayanan publiknya, ahli atau pakar atau media massa, dan LSM atau NGO. Seperti ini, Bapak Ibu. Nah, untuk bukti dukung di pertanyaan kedua ini, itu ada berita acaranya, daftar hadir, notulensi, dan foto kegiatan. Nah, ini berupa ini ya, di tampilan layarnya ada contoh berita acaranya seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau misalkan hanya ada satu nih, atau mungkin ada kesulitan dalam Bapak Ibu menyusun FKP, ternyata perlu media nih. Boleh juga kita nanti share ke Biro Humas biar nanti kita bisa
sampaikan tim untuk media siapa yang bisa ikut gabung atau misalkan untuk mendengarkan sebagai unsur pelibatan masyarakat dari media seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Nah, ini untuk SIPPN. Kalau tadi saya jelasin SIPP, kalau ini SIPPN, Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional. Nah, ini aplikasi berbagi pakai dari Menpan RB, di mana sebenarnya untuk menjadi etalase pelayanan publik yang ada di kementerian-kementerian atau instansi pemerintah lainnya. Jadi ada di KL, lembaga, daerah, BUMN, itu masuk di etalasenya Menpan ini di SIPPN. Nah, pertanyaan nomor 3 adalah jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. Nah, service delivery ini hasil dari standar pelayanan. Nah, kita lihat nilai maksimal tersedia publikasi SP seluruh komponen service delivery pada 4 atau 5 media publikasi pada SIPP nasional. Service delivery ini sama service point ini hampir sama ya, cuman perbedaan ininya aja sih dari peraturan Menpannya sama penggunaannya. Intinya hanya dibagi dua dalam SP, service delivery atau service point, dan service manufacturing. Nah, ini untuk publikasinya, ini ada di media cetak atau non-elektronik, media sosial, website, aplikasi yang bisa diunduh. Tentunya aplikasi yang bisa diunduh itu yang masuk ke dalam Play Store atau iStore ya, atau mungkin yang lainnya, yang sejenis yang bisa di-download, SIPP Nasional dan papan reklame. Ini Bapak Ibu, untuk bukti dukungnya tinggal dibuktikan oleh foto atau screenshot pada media publikasi yang cukup jelas dan terlihat seperti itu. Lanjut. Nah, ini untuk dokumen SP yang telah direview. Telah ditindaklanjuti peninjauan ulang secara berulang, standar pelayanan dan hasil peninjauan telah ditindaklanjuti. Dilakukan peninjauan ulang 1 tahun atau lebih cepat. Nah, Bapak Ibu apabila sudah memiliki SP sebelumnya dan ternyata perlu diperbarui dengan alasan kondisi tertentu atau ada perubahan yang cukup signifikan, itu bisa di-update SP-nya. Atau mungkin perubahan OTK terbaru nih, karena kan kemarin di 2024 sudah bikin dengan OTK tahun 2022, ternyata ada perubahan terbaru, itu bisa juga. Seperti itu. Nah, bukti dukungnya Bapak Ibu bisa ngeliat yang di kotak ini ya, dokumen review SP dan lain-lain. Oke, next. Ini pun juga ada maklumat, pertanyaannya ini harus mengisi dengan pemenuhan siklus maklumat, ada 3 janji ya, pernyataan janji dan kesanggupan, pernyataan memberikan pelayanan, dan pernyataan kesediaan menerima sanksi. Nah, itu harus ditetapkan oleh kepala satkernya masing-masing di pelayanan publik. Itu. Oke, next. Ini pun juga Bapak Ibu juga sudah mengisi SKM ya, form survei kepuasan masyarakat. Ini sudah dikirim juga ke Biro Humas tentunya, tinggal publikasinya Bapak Ibu. Ini kita sudah memiliki 9 unsur penilaian, rencana tindak lanjutnya juga sudah disampaikan juga, tinggal publikasi SKM-nya Bapak Ibu perlu dipublikasikan berbagai kanal. Oke, next. Nah, ini untuk contoh publikasinya, Bapak Ibu perlu mempublikasikan pada 4 media publikasi lainnya. Ini ada media cetak atau non elektronik, media sosial, website, aplikasi atau papan reklame. Nah, seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu hanya sanggup ada 4, maaf, hanya ada 2 yang dipublikasikan, kalau bisa kita cukupkan semuanya ya. Nanti bisa kita bantu untuk di website itu, websitenya portal Kemensos. Itu bisa kita, jadi tinggal nanti koordinasi saja ke tim di Biro Humas untuk penayangan publikasinya. Untuk publikasinya seperti ini ya, hanya menampilkan unsur yang ini di grafik nih, yang ada gambar warna biru grafik dan nilai besaran SKM-nya. Seperti itu. Next. Untuk pertanyaan berikutnya, presentasi tindak lanjut hasil SKM. Nah, ini juga
tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan 100%. Jadi apabila ada rencana tindak lanjut dan ditindaklanjuti semuanya, ya berarti itu 100% dan itu dokumen laporan tindak lanjutnya tolong diupload juga di dalam cloud seperti itu berikut dengan contoh laporannya baik itu melalui dengan cover, terus ada pertemuan dan ada matriksnya juga. Lanjut. Nah, ini untuk kecepatan tindak lanjutnya. Karena dari hasil rekomendasi SKM, terbit laporan SKM, ditindaklanjutin. Nah, itu merupakan kecepatan dari SKM-nya. Di itu 1 bulan, ataupun bisa lebih dari 3 bulan setelahnya. Dan untuk data dukungnya, itu juga berupa laporan lengkap hasil SKM, laporan tindak lanjut hasil SKM. Next. Nah, ini untuk aspek profesional SDM. Ini ada 5 indikator ya, 6 pertanyaan, baik itu dari tersedia waktu, tersedia kode etik, perilaku, tersedia mekanisme, dan dibangun menjaga, dan selainnya. Ini mungkin Bapak Ibu juga bisa ini ya, nantinya melihat langsung ke materinya, baik nanti kalau ada yang eh, perlu disampaikan, atau mungkin ada yang bingung, nanti bisa koordinasi melalui grup ya. Tuh. Coba next. Nah, untuk pertanyaan nomor 10 ini tersedia waktu pelayanan yang dimudahkan. Nanti Bapak Ibu perlu membuat ini ya, kebijakan jam kerja atau jam pelayanan. Mungkin kalau di sentra sih sudah ada ya layanan 24 jam, balai pun juga sudah ada ya layanan 24 jam. Hanya perlu ditetapkan aja baik itu melalui SK, surat tugas, ataupun lainnya dalam bentuk print cetak seperti ini. Kalau di direktorat yang di pusat kayak di biro umum, biro OSD apa anak PSDBS itu kan mungkin mengikuti jam kerja kantor gitu. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, seperti itu. Mungkin asik udah ya gitu aja ya. Biar langsung oh. Ya, baiklah Bapak Ibu, nanti kita bisa ini ya melihat pertanyaan-pertanyaannya. Ini ada cukup banyak juga dan dari 6 aspek. Eh, Kami berharap Bapak Ibu bisa mengisi dulu untuk data dukungnya yang tadi dipaparkan. Mungkin bisa di-share juga ya materinya chatbox biar Bapak Ibu semuanya bisa melihat nih instrumennya apa saja. Ya. Nah, mungkin dengan adanya penilaian PKPP Mandiri ini, Bapak Ibu tidak perlu ini ya sendiri gitu. Ini kan kegiatan ini perlu bersama-sama dengan apa tim di saat kerja masing-masing. Itu juga ada melibatkan dari bagian tata usaha, bagian keuangan, bagian kehumasan dan lain-lainnya. Ini perlu sebagai apa review ke depannya dalam penilaian PKPP nasional di tahun 2026 seperti itu. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang sampai saat ini apakah ada yang mau bertanya? Oh, ada. Mas Bang Beni ya. Kalau ada dokumen yang belum dimiliki bisa minta kemana? Nah, ini dokumennya seperti apa dulu di dokumen yang belum ada. Kalau standar pelayanan itu kan sudah ada ya di masing-masing sentra dan mungkin itu juga sudah didokumentasikan juga sama sekretariat direktorat di Ciresos ya. Apa bisa lebih spesifik lagi untuk dokumennya? Aku lagi jawab sih. Ini. Oh, iya. Oke. Nah, nanti di dalam ini aspek yang pengaduan masyarakat seperti nanti ada ini ya span lapor.
itu nantinya kita akan kasih akunnya, screenshotannya. Jadi nanti untuk ini semua unit lokus yang di luar dari penilaian ini sebenarnya sudah menggunakan aplikasi Smart Lapor di dalam pejabat penghubung comment center ya. Karena di dalam SK yang ditetapkan melalui Ibu Menteri Sosial sebelumnya itu ada SK tim koordinasi pengelolaan Smart Lapor itu hanya ada 4, Biro Humas, Itjen, Pusdatin, dan Pusat Kendali. Nah, seperti itu. Nanti kita akan berikan screenshotan untuk bagian pertanyaan pada aspek konsultasi pengaduannya. Seperti itu. Nah, kalau untuk SIPPN, nanti Bapak Ibu coba sendiri ya, akses SIPPN-nya, yang mana saja lokus yang belum ada di SIPPN. Kalau tidak salah saya lihat di sentra sih sudah semuanya ya. Direktorat Anak, eh, PSDBS itu juga sudah ada, Biro Umum. Mungkin boleh dicoba cek kembali di SIPPN-nya masing-masing. Itu. Mas Aci izin mau tanya. Ya, siap Ya, Mas nah, Rama ya. iya, Mas Aci ini kan Mulia Jaya itu rencana mau ngadain FKP itu di tanggal 25 besok nih, 25 September. Kita FKP kita ambil topik dari untuk menindaklanjuti hasil SKM kita yang periode pertama kemarin, 6 bulan pertama itu. Kita ngangkat yang kemarin kebetulan yang rendah itu masalah sarana prasarana. Gitu sih sama prasarana. Kita rencana itu mau ngundang untuk unsur dari stakeholders, kita mengundang kejaksaan dan kepolisian, kemudian kita mengundang layanan dari PM dan keluarga PM, kemudian untuk unsur dari apa NGO-nya paling kalau LKS bisa kan Mas ya? Kalau NGO-nya atau harus LSM yang benar-benar sosial gitu. Boleh, boleh. Bisa kan ya Jadi boleh. LKS? Hmm. Nama LSM-nya apa ya, Mas? LKS Mas, kita pakai LKS sih. Kita kayak LKS lansia Lembaga sih Kesehatan rencana. Sosial ya? Heeh, Oh iya, gitu. nggak apa-apa sih. Karena dia kan bagian dari itu ya. Yang penting ada itunya aja. Ada Tidak, identitasnya gitu ya untuk dalam berita acaranya gitu. iya, oh, Kalau oke. Berarti dari ahli atau pakar ada dari kita mana tadi rencana ya? ngundang ombudsman, Kalau ombudsman itu sebutnya kita paling ini Mas, stakeholders stakeholder ya. pelayanan. Iya. Oh, berarti masih belum bisa ya Kalau kalau ahli untuk situ. pakar itu biasanya ada dari akademisi gitu. Dosen gitu berarti ya. Iya, mungkin bisa koordinasi ke Poltek ya. Kalau untuk di kita kan ada tuh, undang aja Oke, Poltek oke, oke. untuk berikan masukan. Kalau Lalu media masanya dari mana, Mas? kita masih belum kontak sih. Kita masih belum ada kontak media. Nanti coba aku apa ngobrol. Berarti media ini untuk sebagai peserta kan Mas ya, bukan sebagai untuk dia meliput kan atau gimana? Iya, peserta. Betul. Oke, oke paling nah coba deh aku kontak dulu yang media biasa kita iniin apa kita gunakan. Tapi kalau misalnya nggak bisa, paling aku kontak ke teman-teman Biro Humas ya untuk Iya, misalkan itu. Oke, boleh, terus boleh. itu berarti kan aku bisa ini Mas ya untuk yang tadi ada poin terkait tindak lanjut hasil SKM itu apakah Iya. bisa untuk salah satu kayak aku tadi ngambil yang paling terakhir tuh Mas. Iya kan? Yang terakhir yang paling kecil nilainya yaitu sarana prasarana. Itu apakah sudah bisa masuk unsur ke poin tindak lanjut belum Mas? Iya, itu udah masuk poin tindak lanjut, Mas. Dan itu juga mungkin dari bulan lalu ya, itu udah masuk ke pertanyaan berikutnya, kecepatan dalam respon tindak lanjutnya. Itu bisa masuk 2, Mas. Oh, udah bisa masuk dua ya. Oh ya, oke deh. Keduanya bisa masuk. Oke deh, ya udah paling itu sih Mas kita rencana itu terus kita juga ini sekalian Mas ya sekalian paling rencana juga mau ngundang ke Biro Humas juga sih untuk bisa ikut ke FKP itu. Oke, siap, siap, Mas. Oke, Kalau untuk Mak. yang tadi pengguna layanan dari PM sendiri kan ya?
Iya, kita PM kita kan kebetulan kita ada 3 layanan residensial, terus yang mau kita undang dari PM residensial, kemudian keluarga PM yang dari apa? Kita ada yang buat ULRS itu, unit layanan rehabilitasi sosial yang anak penyandang disabilitas, yang terapi itu, sama yang satunya apa ya kemarin ya? Satunya itu ada satunya lagi apa gitu, lupa deh aku Mas. Itu sih 3 unsur itu sih untuk pengguna layanan. Oh, oke baik. Siap Mas. Oke. Nanti kita ini ya kalau misalkan ada hal-hal yang belum bisa ini untuk di media apa Oke. media massa itu bisa kontak-kontak. Siap. Nanti aku juga sambil konsultasi deh Mas. Kemarin juga dari kita ada kayak buat tornya gitu. Nanti aku konsultasiin ke Mas Aci dan Mbak Arli ya. Iya. Siap ya Oke. Mas. Ya, Mas Tio. makasih. Iya Mas, sama-sama. Oh Mas, Pak Aris. Pak Aris mesti. Untuk Bapak Ibu yang lainnya yang sudah mengecek untuk standar pelayanannya, apakah sudah memiliki semuanya standar pelayanan? Iya. Oh, gitu. Oke. Baik, sambil menunggu ada yang bertanya. Oh, ini siapa Mbak? Dari Mbak Clarissa, Sendra Tumoto ya. Izin bertanya, apakah SP harus dari tahun 2025 atau bisa menggunakan dari tahun yang 2024? Oke, untuk SP bisa untuk yang ada dimiliki aja Kak, di tahun 2024. Apabila dia ada perubahan, itu boleh diupdate Mbak. Jadi kayak misalkan SP-nya ternyata masih relevan nih dijalankan di tahun 2025, nggak masalah. Tapi kalau misalkan tidak relevan atau mungkin ada perubahan kecil atau yang berdampak, itu baru bisa diupdate di tahun 2025. Seperti itu. Kayak yang tadi saya sampaikan, contohnya penggunaan dari tahun 2024 ternyata apa namanya ada OTK baru nih kalau untuk di pusat ya kan pakai Permensos 1 tahun 2022 tentang OTK. Nah ternyata diupdate ada Permensos nomor 3 tahun 2025 itu seperti itu. Nah, baru dia update dasar hukumnya. Terus kalau apa ada satker yang berubah tuh, itu bisa ditambahkan seperti itu. Yang akan ditinjau kembali. Iya, iya Mbak, bisa bisa nanti bisa ditinjau kembali. Gitu. Oke, berarti sambil menunggu yang lainnya, Bapak Ibu, kita lihat itu ya, yang aplikasi evaluasi Monef-nya. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu, untuk ini adalah aplikasi evaluasi.menpan.go.id. Ini aplikasi PKPP dalam hal untuk penilaian. Ini melalui akun instansi. Nah, nanti Bapak Ibu akan kami nilai untuk di F02-nya. Kalau tadi Bapak Ibu mengisi data dukung F01, nah kami tim di pusat ini menilai juga pengisian dari Bapak Ibu nih sudah sesuai atau belum pengisiannya. Misalkan tadi mengisi standar pelayanan melibatkan masyarakat dan sesuai dengan 14 komponen dan ditindaklanjuti Monef. Bapak Ibu ada yang mengisi 5 nih. Nah, setelah kita cek ternyata tidak melibatkan unsur masyarakat. Nah, itu kita lihat nanti apa perubahan nilainya. Berarti kita nilai, oh ternyata ini belum sesuai. Berarti kita akan memberikan nilai eh,
kurang maksimal seperti itu. Yang tadinya 5 Bapak Ibu isi, nah kita cek ternyata 4, hanya 4 seperti itu. Atau mungkin bisa 3 atau mungkin bisa lainnya. Tapi kami mengupayakan sih biar semuanya sudah memiliki ya Bapak Ibu ya. ESP, terus kode etik dan lain-lainnya itu bisa dikoordinasikan ke kami apabila perlu dibuatkan ini SK-nya. Nanti kita carikan contohnya yang sudah ada penetapan baik itu di ini ya. Untuk percontohannya kemarin kita udah eh, bimbing ya pendampingan di STIS Biro Humas, terus ada dari Sekretariat Resos seperti itu. Nanti Bapak Ibu kami isi nih formnya seperti ini Sentra Handayani nih. Kita lihat Mas Dwi untuk pertanyaannya. Nah, formnya seperti ini untuk by aplikasi 9 pertanyaan agak diringkas tadi Bapak Ibu 31 pertanyaan untuk aspek pelayanan publik ininya kita diringkas menjadi 9 dan berikutnya lain-lainnya seperti itu. Nah, ini untuk satu kasus di penilaian persentra ya. Jadi kami akan menilai 17 lokus di dalam aplikasi ini. Jadi satu-satu nih kita buatkan akunnya. Sentra Handayani, terus Sentra Tumoto, Sentra Paramita, Balai Besar, dan lain-lainnya seperti itu. Oke. Nah, untuk batas waktunya, boleh di PPT yang berikutnya, mesti. Ini PPT yang existing, tambahan. Yang satunya, bukan PPT yang satunya. Ya, itu bawah. Yang bawah, yang bawah. Lagi. Ya, itu. Nah, ke bawah lagi. Nomor 8. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini untuk eh, timeline-nya, Bapak Ibu mengisi instrumen yang apa F01 data dukungnya. Ini batasnya ada di pengisian sampai tanggal 29 September. Nah, untuk pengisian F01-nya, pengisian awal. Perlengkapan bukti dukung itu bisa sampai akhir 30 November. Nah, ini barangkali kalau misalkan data dukungnya eh, kita Bapak Ibu menilai maksimal tapi tidak melampirkan data dukung, nah itu kita akan memberikan eh, pengisian di F02-nya ya sesuai dengan yang dilampirkan. Apabila Bapak Ibu melampirkan hanya draft, itu baru kita bisa menyesuaikan dengan pengisian Bapak Ibu penilaiannya. Seperti itu. Jadi tetap kalau bisa disampaikan draftnya dulu untuk di bukti dukung, nanti bisa diedit atau di apa update untuk penetapannya atau di tanda tangannya sama kepala satkernya Bapak. Nah, kami pengisian di F02 itu terhitung dari 15 sampai 29 September ini tergantung dari pengisian Bapak Ibu di dalam klotnya. Jadi mohon untuk Bapak Ibu bisa ini ya langsung melihat pertanyaan-pertanyaannya dan nanti sambil kami menyiapkan klotnya mohon di filter kembali untuk data dukungnya. Nah, untuk penyebaran F03 ini yang untuk pelibatan masyarakat untuk SKM nanti kami akan memberikan link kembali nanti di dalam grup nanti kami akan share ke berbagai ini apa form Google Form yang akan kami buat untuk peserta pelibatan masyarakat seperti itu. Mohon nanti untuk koordinasi akan kami ini ya melalui grup PKPP Mandiri. Nah, untuk selanjutnya kami persilakan untuk apabila Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan. Oh,
Contoh. Tulis saja ya. Oke. Nah, iya. Baik. Nanti sambil ini ya, kalau ada mungkin bertanya nanti bisa resen atau langsung eh, ini aja kita eh, jawab aja ya. Baik, sambil melihat di itu apa mesti buka F01-nya STIS aplikasi Evalab. Nah, ini back yang evaluasi ini daftar informasi formulir evaluasi ya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai contoh ya, ini adalah PEKPP nasional yang dilaksanakan pada lokus STIS. Ini bisa di tab. Nah, pengisiannya kalau dari aplikasi seperti ini, namun karena kami dan Menpan pun belum ada aplikasi yang membuat untuk PKPP Mandiri, kami langsung saja membuat data dukungnya melalui cloud ya, biar untuk mempermudah juga. Nah, itu bisa diklik. Nah, nanti pertanyaan hampir sama kayak di PPT, namun pengisiannya Bapak Ibu, ini kita lihat nih beberapa ya sebentar pelan-pelan mesti dari atas. Nah, misalkan ada ini nih, apakah sudah dibuat standar pelayanan baik sebagian atau seluruh jenis layanan? Itu iya gitu kan. Berapa jumlah jenis pelayanan publik yang dimiliki? Dua. Nah, ini apa namanya? Untuk penilaiannya PKPP Mandiri, kita langsung dokumennya yang seperti yang di PPT tadi langsung aja data dukungnya diupload di cloud nanti. Nah, habis itu ke bawah lagi ini ada standar pelayanannya. Nah, ini berikut ada data dukungnya, nah, pelibatannya, terus ke bawah lagi. Nah, unsur masyarakatnya melibatkan siapa-siapa aja. Ini ada masyarakat pengguna, ahli atau praktisi atau akademisi. Nah, kalau untuk akademisi ini tidak boleh dari dosen, Bapak Ibu. Ini kalau bisa dari ini ya, apa namanya, yang lebih tinggi ya, seperti itu. Nah, instansi terkait, organisasi masyarakat sipil, media massa berikutnya sampai ke bawah. Nanti SP-nya sudah dipublikasikan SP di media cetak atau elektronik, media sosial, website. Nah, ini yang aplikasi yang bisa diunduh. Ini kan STIS dan Kemensos itu kan STIS dulu itu belum ada aplikasi yang bisa diunduh. Kalau Kementerian Sosial kan sudah ada ya, bisa diunduh. Kayak misalkan contohnya aplikasi e-absensi, terus aplikasi Six atau aplikasi Sixma yang ada di Play Store atau App Store gitu, seperti itu. Nah, itu dipublikasikan SP-nya di situ. Nah, SIPP nasional seperti itu. Berhubung STIS itu tidak ada aplikasi yang bisa diunduh, jadi mereka tidak menceklis seperti itu. Oke, ke bawah lagi. Nah, ini dilakukan peninjauan ulang 1 tahun atau lebih cepat terhadap seluruh jenis layanan. Mas Bang. Oke, Mas. Alhamdulillah. Iya. Nah, ini kita lihat data dukungnya nih. Sudah 1 tahun dievaluasi kayak tadi Mbak siapa tuh dari Manado dilakukan peninjauan ulang 1 tahun atau lebih cepat seluruhnya. Kalau misalkan 2024 masih relevan, ya kita nggak usah rubah. Tapi kalau misalkan sudah tidak ada yang relevan atau mungkin perlu diedit sedikit, itu nggak apa-apa dibikinkan aja, diupdate gitu. Nah, paling nanti misalkan kita melibatkan ini ya apa masyarakat pertemuan baik FKP-nya itu boleh online atau offline atau baik hybrid pun juga bisa Bapak Ibu. Boleh nanti apabila ada yang kesulitan disampaikan saja untuk kendala-kendalanya. Semoga kita bisa berikan solusi dan bisa membantu Bapak Ibu dalam pengisian PKP Mandiri ini. Kembali lagi, Mesti. Di maklumat juga sudah ada menerapkan 3 janji.
sanggupan. Nah, ini dipublikasikan di elektronik dan non elektronik bawahnya lagi. Nah, ini pengisiannya seperti ini Bapak Ibu. Tapi untuk yang PKPP Mandiri, eh, s- kita langsung yang tadi ya untuk upload dokumennya aja ya. Nah, kita lihat paling bawah pasti Google Drive-nya, kita buka. Ya, ya. Nah, sudah tayang ya di layar ya Bapak Ibu ya. Google Drive-nya ini penyimpanan F01 di aspek kebijakan pelayanan. Nah, ini pengisiannya Bapak Ibu nanti akan seperti ini. Jadi nanti ada folder F01, maaf, folder sentra, terus ada di dalamnya ada folder F01, ada folder lagi aspek, 6 aspek ini, di dalam folder satu aspek ada folder pertanyaan. Nah, ini benar ini F1 ya kebijakan, kita klik, oke tersedianya. Nah ini kita cek ya satu ya tersedianya standar pelayanan, kita klik. Nah ini dokumen yang dibutuhkan kalau tadi di PPT itu ini ya tersedianya SP yang memenuhi 14 komponen melibatkan masyarakat dan penyusunan SP dilakukan penetapan dan dilakukan MONEF. Nah, kita lihat SP-nya, SP-nya yang paling ujung SK penetapan. Nah, ini sudah ada surat keputusan Kepala Sentra Terpadu Intensweno di Bogor nomor 160 tahun 2025 tentang penetapan standar pelayanan Sentra Terpadu Intensweno di Bogor. Oke, menimbang ini mengingat karena dia sudah ada SP sebelumnya, dia akan memperbarui di SP ini seperti itu. Nah, ini juga sudah ada pelayanannya ya diktum 1 sampai ke 6 ditetapkan di tanggal berapa? Tanggal 4 September 2025. Nah, ini di dalam SP tersebut itu disampaikan atau dibagi dua melalui service point atau service delivery ya tadi ya. Nah, dan service manufacturing. Nah, service point ini terdiri dari persyaratan pelayanan, sistem mekanisme prosedur, sebuah lagi ada jenis jangka waktu pelayanan, biaya tarif, produk layanan, pandangan panduan masyarakat atau sarana masukan. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa juga nanti mengadop juga ya dari ini SP-nya STIS. Ini udah dibagi dua, yang ini bagian informasi publik dan di bawahnya lagi untuk layanan jenis pelayanan bantuan atensi. Nah, ini untuk di sentra ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin nanti saya mau konfirmasi kembali juga sama Mbak ini ya dari Sekretariat Ditjen Resos tadi Mbak Julisa. Apakah di sentra itu sudah ada penetapan jenis layanannya apa aja untuk ditetapkan oleh SP dan berapa jumlahnya? Nah, kalau untuk di balai Pak Sabdar mungkin bisa Ya, pelatihan ya yang tadi ada pelatihan-pelatihan ya, ya. yang kiranya untuk orang publik masyarakat mengakses itu pelayanannya Oke, siap, siap. seperti itu. Mungkin Mbak Julisa boleh konfirmasi ya. Oh, Izin Mas Aci. Izin Mas. ya, ya, Suara siap. saya terdengar ya. Ya, Jadi jadi gini Mas, seperti pembahasan minggu lalu yang diselenggarakan oleh teman-teman Irjen terkait penilaian layanan publik mandiri oleh Ombudsman ya, itu kan salah satunya juga ada dokumen data dukungan terkait standar pelayanan. Nah, memang kan saya sampaikan bahwa Sekretariat Resos ini kedepannya akan menyusun standar pelayanan yang disamakan untuk seluruh UPT gitu ya. Nah, sementara karena saat ini belum disusun standar pelayanannya, mungkin teman-teman sentra dapat menggunakan standar pelayanan existing saat ini sambil menunggu
kegiatan yang akan kami selenggarakan minggu depan gitu terkait penyusunan standar pelayanan untuk seluruh satker di Ditjen Resos gitu Mas. Mungkin seperti itu ya Mas. Oke. Kalau bagi teman-teman sentra yang mungkin mau update terkait standar pelayanannya atau memang yang sebelumnya belum ada gitu ya, mungkin sementara bisa menyusun standar pelayanan berdasarkan jenis layanannya itu atensi ya, 7 bentuk layanan yang ada di dalam atensi. Ditambah mungkin informasi isu publik ya Mas, sama seperti yang punyanya STIS ya, kalau nggak salah Ya tuh. berarti untuk kesamaan sentra berarti hanya dua ya Mbak ya jenis pelayanannya ya dari satu Ya, nah ST itu. cuman nanti untuk penyusunannya kita juga masih mau diskusi juga nih sama teman-teman Biro Humas gitu ya dan Menpan. Apakah kalau arahan Pak Ses terakhir kan memang menggunakan 7 bentuk layanan atensi itu ya. Nah, cuma nanti akan di breakdown satu-satu per bentuk layanan atau menjadi satu tuh masih mau kita diskusikan gitu Mas. Cuma acuan besarannya seperti itu menggunakan 7 bentuk layanannya itu. Itu sih Mas. Oke. Terima kasih. Iya, iya Mbak. Mungkin untuk yang tadi disampaikan Mbak Julisa mungkin sudah ini ya Bapak Ibu dengarkan juga untuk keseragaman standar pelayanan yang ada di sentra. Mungkin izin Mbak Julisa karena ada keunikan juga nih di salah satu sentra kita ya, tentunya adanya di Sentra Wiataguna Bandung. Itu kan dia ada pelayanan untuk ini Braille Braille. ya, 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 ya. Braille itu mungkin terpisah ya jenis pelayanannya ya pengajuannya ya. Karena kan Em, juga ada kuota ini juga untuk pembuatan braille atau audiobooknya. ya, gini Mas. Jadi mungkin kan yang mau kita susun minggu depan itu terkait Capdirjen ya, Capdirjen Capdirjen Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. Nah, kan di Capdirjen itu mungkin kan jenis produk layanannya itu kan minimum ya. Maksudnya pokoknya Hmm. yang minimum yang harus dipunya sentra tuh itu. Tapi kalau misalnya ada case lain seperti di Wiataguna ada layanan braille, mungkin itu bisa ditambahkan gitu kan. Jadi nggak boleh menambahkan juga gitu kan. Seperti eh, SOP gitu ya, misalnya Capdirjen SOP itu kan Capdirjen SOP untuk UPT itu kan adalah misalnya ada 22 SOP di UPT itu minimal yang harus minimal ada di PT Dijen Resos gitu. Tapi di luar itu jika teman-teman sentra itu punya SOP lain ya silakan menambahkan gitu kan. Kayak jadi intinya yang penting tuh punya 22 SOP itu. Nah, kalau memang punya SOP terkait teknis sendiri ya dipersilakan. Nah, gitu juga dengan standar pelayanan gitu, Mas. Nanti yang kita tetapkan misalnya kan 7 bentuk layanan atensi itu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman sentra menambah layanan sendiri gitu, layanan braille itu. Oke, iya, ya, baik, Mbak. Ya berarti kalau misalkan itu sudah ini ya nanti kalau misalkan ada tambahan bisa disampaikan kembali ya kayak itu ya. Nah, yang mau saya tanyakan kalau untuk standar pelayanan apa jenis pelayanan informasi publik, Mbak, pelayanan informasi publik. Kalau yang pelayanan informasi publik ini di sentra-sentra apakah sudah termasuk pelayanan klinik pratama atau berbeda ya untuk dibikinkan jenis pelayanannya kalau sama pelayanan publiknya? Misalkan kalau untuk jenis pelayanan informasi publik itu kan kayak front office gitu kan, ada pelayanan tanya jawabnya. Kalau untuk yang klinik pratama ini kan sudah ada di sentra-sentra ya, dan di balai pun juga udah ada ya. Iya betul Mas, mungkin itu nanti yang akan menjadi Itu pembahasan kita juga minggu depan ya tambahan. Mas. Oh ya baik-baik siap. Maksudnya baiknya kesepakatannya seperti apa gitu? Apakah akan kita masukkan ke dalam standar pelayanan, standar yang di Dijen Reson atau enggak? Cuman maksudnya ini juga terima kasih Mas Basri udah ngingetin gitu ya kan kalau kita sekarang ada klinik Pratama ya mungkin itu menjadi salah satu tambahan jenis layanan yang akan kita masukkan gitu ya. Tapi bahasanya Iya. bukan begini kalau boleh Mbak. Soalnya kalau di Salemba, Salemba 28 itu kan ada klinik juga. Cuman kan klinik di sini ini kan tepatnya lebih baik lebih pas ke internal atau pegawai Kemensos ya atau mungkin keluarga pegawai Kemensos. Nah, tidak ada untuk keluar gitu.
Nah itu makanya agak berbeda nih sama klinik Pratama yang ada di sentra-sentra atau balai. Itu kan dia untuk luar ya, atau PM ya tepatnya ya. Seperti itu. Mungkin eh, menjadi masukan nanti ya untuk pertemuan berikutnya ya. Siap, Mas. Ya, Berarti Mas Putri. ya. Sama-sama Mbak. Ini ada lainnya dari teman-teman. Pasti. Coba. Mas. Mas, izin Mas, boleh menambahkan nggak? Ya, iya Mbak. Ini kan mungkin kan beberapa teman-teman yang hadir sekarang di Zoom itu kan ada mungkin banyak yang baru ya dalam pengisian PEKPP Mandiri ini gitu kan. Karena ini juga menjadi hal yang baru juga buat teman-teman di Kemensos gitu kan. Karena kan selama ini selalu dipilih lokusnya gitu ya sebelumnya kan. Nah, mungkin karena kita di minggu sebelumnya itu sudah mencoba menyusun untuk lokus PEKPP di STIS gitu Mas. Mungkin kita bisa nggak share ini Mas, apa namanya, bukti dukung yang sudah diisi oleh teman-teman di STIS untuk kita share ke teman-teman eh, Satker yang melakukan PKPP mandiri ini gitu kan. Maksudnya mungkin kalau misalnya orang yang baru pertama kali kan pasti bingung gitu ya kayak dokumen apa sih yang mau Iya. diisi gitulah gitu kan misalnya. Terus mungkin kalau kita bisa share yang punya STIS mungkin teman-teman Satker tuh punya ada referensi gitulah. Kira-kira oh dokumen ini yang bisa dipenuhi gitu kan. Kayak WBK aja gitu kan. Biasanya kan kita juga tiap tahun kan ngerjain WBK itu kan pasti ada link-link setiap dokumen bukti dukungnya gitu. Jadi apa? Jadi bahan referensi untuk teman-teman yang lain untuk mengupload bukti dukung gitu. Kalau memungkinkan ya, Mas. Ini sudah ditampilkan sih sebenarnya Mbak. Itu yang punya Menpan kan tapi. Yang STIS Mbak, SP-nya STIS ya. Coba Mbak. Iya, ini Mbak Julisa, ya, Mbak Julisa dan Bapak Ibu yang lain. Ya, tadi juga sudah ada yang bertanya di grup ya, di grup untuk meng-share contoh SP. Nah, ini nanti kami setelah acara ini kami akan buat grup untuk yang semua yang hadir di sini nanti juga akan ditambahkan dengan yang lainnya yang sekiranya relevan. Nah, kemudian di situ nanti kami akan kirim bukti dukung terkait semua aspek gitu. Eh, mungkin kami kirim link G Drive-nya. Halo Mbak Julisa? Ya siap, Mbak. Izin, Mbak, sambil ikut rapat juga, Mbak, izin. Iya. Nah, kayak gitu Mbak. Cuman memang kami mohon maaf ya. Jadi ini bukan semacam kami memaksa Bapak Ibu untuk membuat SP, terutama terkait di Balai Diklat gitu ya. Karena memang kami minta maaf sebelumnya juga memang kami tidak belum pernah menyelenggarakan pertemuan terkait dengan sosialisasi untuk eh, pembuatan standar pelayanan kepada balai gitu. Jadi ini Iya, semacam betul. mereka harus bikin sendiri gitu ya dengan contoh yang ada gitu. Kami mohon maaf juga dengan itu gitu. Iya. Kalau untuk di sentra saya memang apa ya meyakini bahwa di sentra ini sudah lebih apa ya, sudah lebih tertata gitu terkait dengan Iya. SP-nya gitu. Tapi kalau di balai di Klat ini memang ada satu balai yang menjadi lokus PEK PPP. Nah, eh, mengapa kami kemudian ini memilih balai ini juga kemarin diskusi juga dengan Mbak Julisa bahwa memang mau tidak mau harus kita ikut sertakan supaya apa nanti bisa dari sinilah dari sisi penilaian inilah bisa berkembang gitu. Yang terkait dengan SP, FKP juga harus dilakukan juga oleh balai-balai besar diklat sebagai unit pelayanan publik seperti itu sih maksudnya gitu. Jadi nanti untuk khusus balai diklat ya, nanti untuk lebih banyak berkomunikasi juga dengan kami gitu. Nanti akan kami bantu Iya. sebisanya terkait dengan kelengkapan bukti-bukti dukung yang harus dipenuhi gitu. Seperti itu. Iya. Oke. Baik. Izin. Misal. Iya, siap Mas Alfa.
Siap, izin. Mas bisa kedengeran? Ya, terdengar Mas. Ya, baik. Terima kasih. Mohon izin Mas Basti dan sekalian. Izin saya sepakat tadi yang terkait standar pelayanan publik itu SP lah, ya. Harus ada semua kan paling dasarnya ya. Jadi boleh maupun untuk ombudsman, terima kasih banyak juga diingatkan semua gitu kan. Tadi juga Mbak Arifin sampaikan terkait yang SP itu belum ada yang di Balai Diklat dan lain-lain, apalagi saat ini kita ada SR gitu kan. Nah itu juga kan program prioritas Presiden yang memang seperti harus masa iya khususnya gitu Suaranya kan. putus-putus ya Mas. Ya. Halo, Halo, suaranya agak putus-putus tadi. Diulang sedikit Mas tadi. Ya pas tadi kualitas presiden tadi. Serius nggak? Atau jaringan kita ya? Mas Ana ya? ya izin yang terkait SP itu memang sangat penting sekali gitu. Pun ini terkait kayak KPP maupun ombudsman kepatuhan pelayanan publik. Khususnya kan memang yang tahapannya itu adalah kepatuhan dulu tahun 2009 itu PKPP-nya. Dan dalam penyusunan dokumennya itu sudah sesuai dengan kualitas atau standarnya atau belum. Makanya tadi kan di penyusunan SP itu harus ada apa namanya melibatkan dari stakeholder maupun ahli di bidangnya gitu kan. Jadi memang ini sangat penting sekali. Tapi yang sangat lebih penting sekali juga tadi Mbak Juli itu disampaikan di lingkup Dirjen Resos itu akan dibahas minggu depan. Itu tapi di kitanya untuk level kementeriannya ibunya belum ada gitu. Ini anaknya udah mau lahir tapi ibunya belum ada. Mungkin izin mengingatkan juga kepada Mbak Li dan teman-teman semua itu apa namanya terkait yang update pemutahiran yang Permensos kita yang sudah kita siapkan draftnya gitu kan. Nah mungkin itu sangat urgent untuk bisa segera ditetapkan gitu atau dilanjutkan pembahasannya dan juga ditetapkan gitu karena memang ini bukan cuma tadi juga Mbak Juli sudah sampaikan kami di Irjen itu kan membantu mendampingi juga terkait WBK juga dan itu sangat penting sekali ketika memang dasar utamanya pelayanan publiknya apa gitu kan. Kalau misalnya ternyata ini di Jenderal sudah ada mau akan ada gitu cap dirjennya tapi di level kementeriannya izin Mbak Arli belum ada gitu ibunya tuh belum ada tapi anaknya udah mau lahir gitu. Nah ini mungkin bisa disampaikan juga ke pimpinan terkait urgensi ini nanti karena ini terkait ke semuanya gitu bukan hanya ke PKPP saja tapi ke kepatuhan dan juga penilaian-penilaian eksternal lainnya khususnya di pelayanan publik gitu. Karena nanti apa namanya terkait di penilaian kepatuhan atau maladministrasi juga ketika memang kita regulasinya itu sudah tersedia semua dan sudah diatur itu akan lebih aman untuk si UPP ini atau menyelenggarakan jenis pelayanan publiknya masing-masing. Itu Mbak Erli sedikit saja dan Mas Basi makasih. Ya, terima kasih Mas Alfa. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Mas Alfa tadi ya. Iya, kami memang sekarang sudah menyiapkan draftnya Mas. Jadi kami sudah buat draft sampai selesai ini bahkan gitu dan kemarin memang arahan dari Ibu Karo untuk membawa draft tentang Mensos tentang pelayanan publik ini untuk dikoreksi dulu di Kemenpan gitu. Jadi memang kemarin pada hari Selasa kalau Selasa ya, ya Selasa kalau tidak salah kami kan hadir di Kemenpan acara FGD isu strategis pelayanan publik. Nah, di sana Ibu Karo juga menyampaikan kepada Bapak Asdep rumusan kebijakan untuk kita mau mengundang juga dari sana untuk membahas tentang draft kami Permensos pelayanan publik. Jadi memang intinya masih dalam proses persiapan dan memang targetnya kami di tahun ini harus sudah tanda tangan oleh Pak Pak Menteri sebagai Permensos begitu. Cuma memang untuk proses ini kan proses penilaian ini kan dilaksanakannya kan bulan September Oktober gitu
kemungkinan besar memang belum mengejar untuk Permensos pelayanan publik itu. Gitu. Seperti itu Mas Mas Alfa. Mohon maaf karena ini memang banyak sekali penilaian-penilaian yang harus kami koordinasikan ya. Ada penilaian Sarpras, ada penilaian PIK PPP, kemudian menyusul penilaian Ombudsman gitu. Tapi sambil itu kita juga akan inilah ya melakukan kegiatan tentang terkait dengan uh, membahas tentang draft Permensos yang sudah kami buat ini. Terima kasih. Baik, berarti apakah ada lagi yang mau di ini ditanyakan kembali dari teman-teman? Kalau misalkan belum, kita coba lihat didukung lagi ya, Mbak ya. Oke, didukung lagi ya. Oke, Mas. Mas Alfa ada tanggapan lagi? Aman sudah Mas, makasih Mbak Erlin, Mas Aceh. Siap, siap. Nanti kita menyusun itu ya Mbak Yanter ya. Untuk yang Permensos tadi ya nanti ya. Kasih. Insya Allah tahun ini. Baik, ya baik. Berarti kita lanjut lagi ya ke bukti dukung yang dari SIS. Tadi udah melihat contoh ini apa namanya standar pelayanan yang ada di SIS. Coba kembali ke aspek satu, pertanyaan satu Mas Dwi. Yang ini, yang tersedianya itu bukan boh boh dalamnya. Ya itu. Nah tadi itu udah SP sudah kita lihat dan dibagi dua. Terus selanjutnya ada pertanyaan berikut memenuhi 14 komponen ya tadi ya udah ada di situ. Terus selanjut penetapannya sudah ditetapkan nomor 160 tahun 2025 ditetapkan 4 September oleh Pak Kepala Sentra Terpadu Pak Roma Uli Jayasinaga dan dilakukan ada penetapan Bonef. Nah ini ada 14 unsur ya, udah kita hitung ya. Dia enggak 6 sama 8 service delivery-nya. Oke, bukti dukung lainnya. Boleh berita acaranya dulu. Nah, ini menggunakan pelibatan dari unsur tadi ya. Ini adalah contoh form berita acara peninjauan ulang standar pelayanan oleh Sentra Terpadu Indasiweno. Identifikasinya masih sama. Yang perlu diganti yang semula tadinya DTKS menjadi DTSEN. Nah, yang lainnya itu tidak perlu diganti. Nah, ini hal perubahan kecil yang tadi disampaikan, namun Berdampaknya kenapa? Karena kita sudah transformasi ya dari DTKS ke DTSEN yang jadi transformasi 3 data jadi satu. Nah, selanjutnya yang lainnya masih relevan. Nah, itu boleh di apa namanya dilaksanakan untuk direview kembali SP-nya seperti itu. Nah, kalau uh, oke, bukti dukung lainnya mesti tadi ada berita acara, review laporannya boleh dilihat ya laporannya. Nah, ini laporan kegiatan forum konsultasi publik, Bapak Ibu. Coba ke bawah lagi ada pendahuluan latar belakang, terus lagi lihat dasar hukumnya. Tentu boleh kata sedikit daftar dasar hukum. Nah, ini harus ada permenpannya ya, permenpan RB-nya. Ini sebagai dasar untuk kita sudah sesuai dengan penggunaan substandar di Menpan RB. Ini seperti itu. Nomor. Terus selanjutnya maksud tujuan, manfaat, ke bawah lagi jenis-jenis pelayanannya. Nah ini dari STIS sudah menentukan 2 jenis pelayanan yaitu layanan informasi publik, kedua bantuan atensi. Nah tadi disampaikan juga kalau di sentra-sentra dan balai pun juga ada layanan klinik Pratama. Nanti bisa juga nih ternyata bisa diupdate lagi untuk
pembuatan jenis pelayanan standar pelayanan klinik pratama ya, seperti itu. Terus berikutnya ada di bab 2 penyelenggara forum dilaksanakan tanggal 3 September by hybrid ya, ada online dan offline. Nah, ini forum konsultasinya keterangan rangkaian acara, terus ada penutup. Nah, terus dilampirkan ada dokumentasinya. Ini ada dari offline langsung dihadiri oleh kepala sentra terpadu. Ini ada dari di Zoom juga sudah ada ya di Zoom. Nah, ini untuk publikasi SP yang standar service delivery atau service point. Ya, ada 6 ya. Kalau misalnya di Zoom ada persyaratan-persyaratan, persyaratan pelayanan, jangka waktu pelayanan, produk pelayanan, biaya tarif, dan pengaduan masyarakat. Nah, ini yang dipublikasikan oleh Bapak Ibu, baik di media cetak atau media elektronik, media sosial, website, dan lain-lainnya. Seperti itu. Yang dipublikasikan hanya ini ya, service delivery atau service point ini. Berikutnya ini yang ada di Zoom. Nah, oke, next lagi. Nah, selanjutnya, notulensi, apakah ada? Notulensinya, nah itu notulensi. Nah, ini juga, nah ini jika sudah ada beberapa komponen bukti dukung yang ada ditetapkan, tadi udah ada lihat SP-nya seluruh jenis pelayanan, terus sudah ditetapkan, laporan direview, berita acaranya ada, foto dan notulensi ada, itu berarti eh, nilai yang didapatkan adalah nilai 5, nilai maksimal seperti itu. Daftar hadirnya juga udah ada ya. Daftar hadir. Coba lihat unsurnya mesti ada siapa aja. Nah, ini di sini ada unsur-unsur masyarakatnya, ada dari Dinas Sosial, ada ke atas ya. Ada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, ada Komisi Nasional Disabilitas. Nah, ini untuk dinas lainnya, Biro Hubungan Masyarakat, ada Direktorat Resos Anak, ada Dinsos, kebanyakan Dinsos ya, ada 18 Dinas Sosial Kabupaten Kota, ada LKS Alamanda, terus apa lagi? Wartawannya MNC, dari MNC. Nah, ini satu wartawan itu nggak apa-apa, yang penting itu udah memasuki pelibatan satu unsur. Nah, terus ada lagi PPDI dari Kota Bogor, lembaga ya, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Kota Bogor, ada TKSK juga, KND dan eh, Kemensos, Jamsos, ya itu. Nah, ini udah masuki apa 5 stakeholder ya tadi ya pelayanannya. Nah, ini sudah boleh, berarti next selanjutnya Mas Dwi. Data dukung berikutnya. Nah, ini data dukung berikutnya pun juga sama ya. Kalau tadi disebutkan ada berita acara, daftar hadir, notulensi, dan kegiatan, ini bisa dijadikan satu bukti dukung yang sama dalam pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu perlu mencermati yang ini ya, bukti dukung yang diminta sama nilai maksimalnya. Gitu. Oke, lanjut yang pertanyaan 3. Nah, SIPPN. Nah, ini SIPPN ini adalah yang diminta adalah foto bukti screenshot di media sosial. Nah, coba kita lihat salah satunya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bentuk publikasi di media elektronik atau TV. Ini tadi ada 6 service point atau service delivery. Nah, ini yang dipublikasikan. Kalau service manufacturing, apakah boleh dipublikasikan? Untuk service manufacturing tidak perlu dipublikasikan karena itu adalah bagian untuk internal, istilahnya dapur kitanya. Tapi untuk persyaratan dalam pengguna pelayanan, mereka hanya menampilkan ini saja, biar mereka tidak perlu melihat banyak-banyak persyaratan atau alur yang membuat ini ya keribetannya sendiri untuk membacanya. Boleh. Lainnya mesti next gambar yang sebelah kiri dulu nih leaflet. Nah, ini leaflet ini sebenarnya ini kita media cetak ya. Ini masuknya media cetak. Tapi karena STIS itu tidak ada anggaran untuk mencetak, kita desainnya saja. Yang penting ini terlihat cetakannya seperti itu.
Terus lanjut, Mas Dwi, gambar berikutnya ini elektronik. Nah, ini di website Bapak Ibu. Bapak Ibu di sentra dan balai itu kan tidak ada lagi website. Nah, kita maksimalkan website kemensos.go.id ini pada profil sentra atau UPT ya di sini ya. Nah, ini ada linknya. Nanti Bapak Ibu cek di mana nih? UPT ya, menu UPT. Di sini ada. Nih boleh dibuka kemensos.go.id. Selanjutnya, nah, ini di SIPPN. Nah, kalau ini untuk SIPPN-nya Bapak Ibu ada di itu ya. Nanti juga Bapak Ibu bisa lihat di sippn.menpan.go.id. Apakah sudah ada prosedurnya? Nah, nanti kalau misalkan belum ada, perlu konfirmasi nanti kita ini apa namanya kita bantu ya. Bantunya dalam arti kita memberikan ininya apa namanya akunnya apabila Bapak Ibu tidak bisa mengaksesnya atau tidak bisa mengupdate-nya. Oh, ini kembali. Nah, ini ya, ini ada profil sentra UPT dan balai. Ini bisa diklik. Poltek juga. Nah, ini tinggal pilih Bapak Ibu. Nanti kita upload kembali di website ini. Karena Bapak Ibu di sentra maupun balai belum diberikan akun ya untuk websitenya. Tapi dibantu oleh Kemensos Biro Humas. Gitu. Nah, nanti Bapak Ibu mendesain untuk service point-nya untuk yang di SP nanti bisa kita bantu upload di profil sentranya masing-masing. Itu next gambar lagi nanti sambil menunggu. Ini tampilannya di website Kemsos. Ini di media sosial, ini di Instagram ya. Nah, Bapak Ibu yang punya sosmed baik itu di Facebook, X, Twitter, atau Instagram, atau TikTok, menyampaikan ini aja, mempublikasikan ini ya. Ini sebagai data dukung tambahan. Berikutnya, udah ya. Nah, kalau di stage ini sudah berapa tuh? Tadi media cetak dan elektronik sudah, media elektronik sudah, media sosial sudah, website sudah, SIPPN sudah, tinggal yang aplikasi yang bisa diunduh. Ya, aplikasi yang bisa diunduh sama papan reklame. Nah, untuk aplikasi yang bisa diunduh itu tadi udah sampaikan tidak ada dan papan reklame pun juga tidak ada karena memberikan uh, membutuhkan anggaran yang cukup besar juga ya untuk mempublikasikan itu apabila kita mempublikasikan SP ini seperti itu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, kalau itu udah 5 aja sudah maksimal, nilai maksimal. Jadi, lainnya ini apa nih mesti? Kalau ini juga sama ya Bapak Ibu ya, satu data dukung di pilihan satu bisa dipakai semuanya. Tinggal tambahin surat undangannya. Ya. Nah, untuk yang maklumat, ini pertanyaan nomor 5. Ini pembunuhan siklus maklumat layanan. Ini ketersediaan, penetapan, dan publikasi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat, ini ada isi maklumatnya ada tiga ini ya, tiga janji ya, atau tiga pesan. Mau di zoom dulu gambarnya. Ya. Nah, ini maklumat dengan ini kami menyatakan kesanggupan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban akan melakukan perbaikan terus-menerus dan apabila tidak memenuhi janji. Kami siap untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini di maklumat dari STS ini sudah memuat 3 pesan langsung ya, pernyataan janji dan kesanggupan, pernyataan memberikan pelayanan dan kewajiban, dan pernyataan kesediaan menerima sanksi. Ini ditetapkan oleh kepala sentranya langsung. Nah, contohnya bisa ikutan dipublikasikan. Nah, ini kalau di SIS ini Bapak Ibu ini dipublikasikan, ditempel di dinding, di apa namanya?
lobby ya, tetap lobby, biar pengguna atau tamu yang bisa melihat pelayanan publik di STIS seperti ini. Nah, ini tampilan zoom out-nya seperti ini. Ini ada berkaitan juga dengan ini ya, ada penilaian SI juga, terus ada gratifikasi atau tidak dipungut biayanya juga. Nah, ini apa namanya? Bentuk pelayanan publik yang dicetak, dipublikasikan dan dicetak seperti ini. Ini contoh yang di medsos ya, sudah diupload saja satu desain. Ini juga sudah diupload di website. Selanjutnya, sudah ya. Berarti udah cukup nih untuk kelihatannya, udah publikasi maklumat sudah ada. Lainnya apalagi mesti SKM nomor 6. Nah, untuk hasil SKM yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri. Coba dilihat dulu. Nah, peraturan menteri ini sudah melaksanakan SKM sesuai dengan Permenpan RB yang berlaku dan dipublikasikan pada media non elektronik dan elektronik serta dilakukan tindak lanjut hasil SKM. Nah, ini sudah ya. Buktinya di pertanyaan ini dokumen lengkap laporan SKM meliputi 9 unsur penilaian, rencana tindak lanjut dan publikasi SKM. Nah, ini ke bawah lagi ada Permenpannya kan ya di atasnya ya. Nah, ini udah ada 14 tahun 2017. Bawah lagi lagi terus ke bawah ada rencana tindak lanjut. Ini ada 9 unsur pertanyaan. Nah, ke bawah lagi pengukuran, lanjut ke bawah lagi. Nah, Bapak Ibu semuanya kan juga sudah punya template seragam ya dari ini ya untuk pelaporan SKM. Nah, ini ada beberapa rencana tindak lanjut paling bawah. Nah, di sini ada tindak lanjut nih Bapak Ibu di poin bab 4 ya. Terakhir di bab terakhir sebelum menutup ini adalah yang direview atau ditindaklanjutin. Nah, di situ dokumentasinya. Ini pelibatan dari masyarakat atau PM. Nah, tinggal publikasi SKM-nya yang belum ini. Oke, next. Ini ya, nomor 6. Coba cek lagi. Ini tinggal ini ya, publikasi SKM-nya yang belum ya, untuk yang pertanyaan nomor 6 ini. Itu apa nih? Nah, ini kan jumlah medikasi dan sebenarnya di sana juga ada juga perlu satu di atau tanya mesti. Nah, diduplikat aja dokumennya. Nah, taruh yang gambar nomor 7 diduplikat taruh di sini. Nah, untuk publikasi SKM-nya karena di pertanyaan nomor 6 juga diminta, nanti akan ditambahkan dari sini. Satu aja. Nah, ini ya buat salinan, Pak. Buat salinan. Pindahkan. Oke, ini ya Bapak Ibu ya, ini yang dipublikasikan ke beberapa kanal seperti itu. Nah, kalau di Bapak Ibu di sentra atau di balai, apakah sudah memiliki atau sudah melakukan publikasi di media cetak atau non elektronik untuk publikasi SKM? Izin kalau untuk di balai sudah di media elektronik sih sudah di publish di Instagram sama itu Instagram balai untuk SKM-nya. Oke. Hasilnya sudah ya Pak ya? Sudah. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Kalau untuk SP-nya Pak? Yang SP-nya yang belum nih. Oh, yang belum Yang- ya tadi ya? Ya, Oh, ya. ya belum. Siap. Ya. Baik. Kalau untuk yang sentral lainnya di Mahatmya Bali udah mempublikasikan?
Oh, belum Pak, belum. Belum ya, Iya. izin Pak. Oke, baik Pak. SP-nya juga sudah dipublikasikan? SP juga belum ada ya, kurang tahu nanti tak tanya ini ke teman kali ya Pak ya. Untuk Oke, baik. dokumen-dokumen seperti ini tuh sepertinya kita belum punya Pak. Kita dari awal banget deh kayaknya. Oke, baik, baik Pak. Siap Pak. Kalau untuk di sentra di Potowe di Palu, apakah sudah mempublikasikan hasil SKM, baik itu di media cetak atau media elektronik atau media sosial lainnya? Sejauh ini belum, Pak. Belum ya? Oke. Baik, berarti keduanya belum juga ya, berarti ya. Kalau untuk SP-nya sudah ada, Pak. Sudah ada ya? Sudah dipublikasikan, Pak? Belum juga, Pak. Oh, belum ya? Oke, baik. Karena untuk publikasi ini sebagai salah satu syarat juga ya di dalam Permenpan-nya masing-masing. Jadi sangat perlu untuk dipublikasikan ke masyarakat, baik Siap, media siap. yang dimiliki, seperti itu. Kalau untuk di Manado, apakah juga sudah ada ini yang dipublikasikan? Izin Pak Basri, kalau yang SKM tahun lalu ada sih, tapi kayak tahun ini belum deh. Yang Oh, SKM. kalau yang hasil semester 1 udah dikumpulkan belum ya ke Dirjen Udah, Resos? udah Udah ya? kita kumpul kok. Cuman untuk publishnya kita belum sepertinya. Oh, belum ya? Oke. Kalau kumpul udah. Eh, yang belum ini karena ada kendala apa ya? Apakah kanalnya atau emang belum didesain atau ada kesulitan mendesainnya atau seperti apa? Untuk publishnya nanti kita tanya koordinasi dengan tim humasnya ya Pak Basri. Oh, oke. Oke, baik kalau gitu. Siap. Yang berarti selanjutnya di Palembang, apakah sudah mempublikasikan SP dan SKM? Ada nggak ya di Palembang? Ada. Kalau untuk di media sosial belum Mas. Untuk tahun 2025. Untuk tahun sebelumnya udah. Nah, Keduanya ya, keduanya SP dan SKM. iya belum Hasil. kalau untuk dipublikasikan sepertinya. Tapi kalau kayak sudah ada tapi belum dipublikasikan. Oke, baik, baik Bu. Terima kasih. Di Manado, Makassar, Banjarmasin. Selanjutnya di Cimahi, apakah sudah dipublikasikan SP sama hasil SKM? Cimahi, Cimahi belum ya? Wiataguna. Oh iya. Atau sambil menunggu Cimahi, Wiataguna, apakah sudah mempublikasikan SKM dan SP? Jadi untuk Cimahi belum Bapak. Oh, belum keduanya ya? Iya. Oke, baik. Berarti kalau kendalanya apa ya? Kalau untuk kendalanya, apakah kendala medianya atau kendala mendesainnya seperti apa? Izin Bapak, kalau kendala sih lebih kepada di anggarannya ya. Karena kan itu harus publish. Kendala Itu sih gimana? paling. Jadi kalau untuk hasil hasil SKM dan SP yang Service Point Delivery itu kan wajib dipublikasikan. Itu bisa dipublikasikan by media elektronik kayak tadi di TV atau mungkin di media sosial atau mungkin share nantinya kita publikasikan di website Kemsos. Izin Mas Yang Haji. penting ada. Ya, Iya. untuk Abioso baru hanya dipublikasikan di media sosial beserta kemarin itu bersama dari evaluasi kinerja pemerintah jadi satu gitu di situ Oh, sekaligus juga dengan SKM-nya.
gitu. Ini Jadi udah kedua aja ya berarti ya, ya. tapi untuk di media cetaknya kita karena keterbatasan anggaran kemarin ada apa namanya pengurangan anggaran itu, jadi kita belum ada publikasi di media cetak. Oke, baik. Eh izin, Mbak, kalau misalkan untuk media cetak sebenarnya kita nggak perlu ini ya banyak-banyak, yang penting ini aja pakai printer aja, Mbak, untuk mencetaknya. Nanti kasih pakai apa? Figura. Maksudnya gimana Ah, maksudnya? jadi media cetak ini ya seperti yang coba contoh yang tadi mesti yang listis. Ini bukan media koran atau media massa gitu ya Oh, oke. cetaknya. Karena media cetak itu seperti yang dicetak, ini elektronik salah satunya. Nah, ini medsos. Ya. Nah, ini dicetak aja nih, di print biasa. Habis itu ditempel di tembok gitu kan, atau dilaminating dulu baru di tembok ya. Nah, seperti maklumat gitu. Oh, baik, baik, siap. Berarti, Maksudnya di media cetak itu seperti ini. Jadi ditempel di dinding yang seperti yang ada di mana? Sentra-sentra ya. Ada visi, misi, moto, slogan, nah seperti itu. Nah, seperti ini. oh, Ini oke, untuk baik. Berarti pengertian di salah media pengertian, cetak. Mas. Nah, kurang gede ya. Ini jumlahnya mesti kelihatan kan angkanya ya. Nah, iya, ini yang penting ada nilainya sama itunya ya, jenis pelayanannya ya. Oh, oke, baik, Seperti siap. seperti itu. Nanti mungkin dari teman-teman yang lainnya yang belum dicetak mungkin bisa dimaksimalkan seperti ini, seperti itu. Oke. Siap, Oke. siap. Terima kasih, Mas. Oke, siap. Ya, mungkin untuk penyampaiannya sudah ya, Mbak ya. Bisa ya. Sudah semua ya. Nanti kalau misalkan ini kami akan lanjutkan lagi ke grup ya. Sama itu. Iya. Baik, nanti Bapak Ibu sambil nanti menunggu di ini ya koordinasi di dalam grup, nanti boleh di upload apa share screen yang G Drive di G Drive. Nah, nanti yang F01 paling utama. Lagi. Ya, Bapak Ibu nanti sambil menunggu pengisian uploadnya nanti di F01-nya, kami akan membuat cloud berdasarkan nama sentra. Nanti di dalamnya ada F01, klik. Nah, di dalamnya sini ada pertanyaan, ada 6 aspek ini. Nanti di dalam aspek ini nanti ada pertanyaan, folder lagi, klik lagi mesti. Nah, seperti ini. Jadi formatnya sama, nanti tinggal Bapak Ibu tinggal masukkan data dukungnya, file-filenya. Baik itu formatnya PDF, PNG, atau JPEG, atau mungkin lainnya video, seperti itu. Nah, ini diklik lagi pasti salah satu folder. Nah, nanti kita di tim Biro Humas, Biro OSDM, Biro Itjen dan Sekretariat Resos akan bantu menilai juga ininya untuk ketersediaan aspek eh, data dukung yang ada. Nah, kami berharapnya sudah bisa ini ya untuk nilai maksimal ya untuk penilaian ini, dan apabila ada yang kesulitan kayak tadi publikasi di media cetak, ternyata kendalanya bukan di media cetak media massa, tapi ternyata ini dicetak di by print gitu. Nah, itu kan salah salah ini ya. Mungkin ada persepsinya seperti itu. Nanti bisa kita berikan solusinya seperti itu. Mungkin seperti ini. Nanti kita juga berikan contoh ya untuk yang SK turunan dari kode etik. Kan kita udah punya Permensos kode etik tuh. Mungkin Bapak Ibu mau menurunkan kembali dengan SK Kepala Sentra atau Kepala Balai atau Direktur, itu bisa juga. Kita
buat contoh ini adalah materinya dari STIS seperti itu. Paling seperti itu dulu Bapak Ibu, nanti kita komunikasikan kembali di grup yang akan dibuat teman-teman Birohumas seperti itu. Saya kembalikan ke Ibu Erli. Terima kasih, Mas Aci. Nah, Bapak Ibu, setelah mendengarkan penjelasan tersebut, apakah masih ada hal-hal yang belum jelas yang akan ditanyakan kembali oleh Bapak Ibu? Ya, karena jika tidak ada respon dari Bapak Ibu, maka kami menganggap bahwa Bapak Ibu sudah paham ya dengan apa yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya, jika memang sudah bisa memahami apa yang disampaikan, maka untuk langkah selanjutnya, sesuai dengan daftar hadir, di situ ada kontak dari Bapak Ibu, nanti akan dimasukkan semua ke dalam grup, dan apabila Bapak Ibu juga akan memasukkan yang lain seperti Kasubag TU-nya atau yang lainnya terkait dengan misalnya Ketua Pokja Pelayanan Publiknya dan sebagainya, kami persilahkan juga. Nah, kemudian langkah kedua berikutnya adalah kami akan membuatkan folder ya, membuatkan cloud. Nanti satu persatu akan di list gitu untuk masing-masing sentra ini kan nanti akan linknya akan dalam satu link tapi nanti akan dibedakan ininya ya, link yang memang langsung dituju ke sana gitu. Jadi masing-masing kita akan membuat 17 untuk link cloud dari masing-masing unit pelayanan publik gitu. Kemudian setelah itu untuk Bapak Ibu bisa mempelajari PPT yang sudah kami sampaikan ya, sudah di-share ya PPT-nya ya, terkait dengan 6 aspek itu gitu. Jadi nanti per folder akan ada 6 aspek dan bukti dukungnya di dalam satu aspek itu ada beberapa bukti dukung terkait pertanyaan gitu. Jadi nanti akan kami buatkan satu persatu untuk folder-folder tersebut untuk 17 sentra. Kemudian berikutnya karena ini memang sebenarnya batas pengisian itu adalah tanggal 29 September. Namun ini memang itu adalah batas pengisian awal ya. Jadi Bapak Ibu masih bisa melengkapi bukti dukung tersebut hingga bulan depan ya. Nah, tapi kan kita harus menilai. Ya. Bukti dukungnya itu bisa dilengkapi hingga November sebenarnya, namun karena kami juga harus mengerjakan form F02 itu untuk pemantauan dari setiap aspek pertanyaan Bapak dan Ibu, maka memang kita kalau bisa ya mungkin yang ada sudah bisa kita kerjakan dari sekarang. Setelah nanti kami bagikan link cloud-nya. Gitu. Kemudian untuk minggu depan kami akan membuat Zoom lagi untuk memantau perkembangan dan mungkin ada kendala apa yang harus kita diskusikan bersama. Seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin ada Ya, tambahan dari teman-teman lainnya? Ya, nggak ada? Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, izin kami untuk mengakhiri pertemuan ini, Bapak Ibu. Terima kasih dan nanti koordinasi selanjutnya bisa kita laksanakan di grup ya, Bapak Ibu. baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Kami akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.